Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menjelaskan eh, pengantar tentang manajemen proyek, khususnya tentang manajemen proyek konstruksi. Jadi materi kali ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen proyek pada program studi arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Saya Askia Avenzar, selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dari apa itu proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan memiliki jangka waktu tertentu. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, satu kali dilaksanakan dan memiliki jangka waktu tertentu. Kemudian proyek konstruksi adalah kegiatan sementara, ya, jangka waktu, ya satu kali dan jangka waktu, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Jadi ada sumber daya ya yang dilibatkan pada suatu proyek dengan kriteria mutu tertentu. Jadi visi dan tujuan proyek memiliki kriteria mutu yang sudah digariskan dan dijelaskan di awal. Nah, karakteristik proyek. Pertama, proyek bersifat unik. Gitu ya. Unik dalam hal ini bukan unik aneh gitu ya, tetapi khusus, spesifik. Jadi tidak ada proyek yang sama persis atau identik, yang ada adalah proyek sejenis. Karena dari segi waktu saja bisa jadi berbeda. Dari segi sumber daya manusia yang bekerja juga pasti berbeda. Jadi tidak ada proyek yang sama persis, yang ada adalah proyek yang sejenis. Kemudian proyek membutuhkan sumber daya atau resources. Ya, setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya manusia dan lainnya, antara lain uang, material, mesin-mesin proyek, alat-alat proyek, dan sebagainya. Segala sumber daya ini dikelola oleh seorang manajer proyek dengan kemampuan dan kepemimpinannya, dibantu oleh tim personel proyek, mulai dari site manager, ya, logistik, gudang, sampai tenaga kerja. Nah, untuk mengelola itu semua, sebuah proyek membutuhkan organisasi. Untuk mencapai visi dan misinya, sebuah proyek membutuhkan pembagian kerja yang jelas, job description yang jelas, siapa yang bertanggung jawab di bidang ini, siapa bertanggung jawab di bidang itu. Untuk itu dibutuhkan susunan organisasi untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan. Jadi organisasi kerja di proyek juga harus ada. Saya lanjutkan. Nah, ini sedikit tentang atribut proyek menurut Schwalbe tahun 2006. Yang pertama, proyek memiliki tujuan atau visi unik atau tertentu, khusus, spesifik. Kemudian yang kedua, proyek bersifat sementara. Kemudian yang ketiga, proyek memerlukan alat bantu kontrol. Jadi apabila proyek ini memiliki sebuah rencana, baik itu gambar maupun rencana anggaran biaya dan sebagainya, proyek juga memerlukan alat bantu kontrol. Ya, bagaimana cara mengontrol ini, bagaimana cara mengendalikan sebuah proyek agar sesuai dengan jalurnya untuk menuju tujuannya. Jangan sampai proyek ini tidak memiliki alat bantu kontrol untuk mengontrol lajunya, baik itu kecepatannya, baik itu mutunya, ya, baik itu terkait kontrol biaya-biayanya. Untuk itu diperlukanlah mekanisme pengawasan, ya, dan pengendalian atas jalannya sebuah proyek ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, proyek memerlukan sumber daya yang bersifat ad hoc dan lintas disiplin ilmu. Ad hoc itu apa? Ad hoc itu sifatnya sementara ya. Jadi misalnya ada sebuah kantor kontraktor, di sebuah kantor tersebut juga memiliki organisasi perusahaan. Nah, organisasi perusahaan ini yang sifatnya tetap. Kemudian apabila dia memiliki proyek,
atau mendapatkan proyek, maka dia harus membuat sebuah lembaga lagi yang sifatnya ad hoc atau sementara. Ya, contoh kepanitiaan suatu acara kegiatan hari besar nasional misalnya, itu sifatnya ad hoc. Jadi sifatnya menempel, bisa dimunculkan, bisa dibubarkan. Ketika visi misinya sudah tercapai. Dan lintas disiplin ilmu. Jadi tidak hanya satu ilmu saja, tetapi lintas disiplin ilmu. Banyak sekali kalau di bangunan ada teknik sipil, teknik elektro, arsitektur, ya, kemudian ilmu tanah, struktur, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, proyek memiliki pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, lembaga ad hoc ini tentu bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut atau stakeholder, ya. Bagaimana tujuannya, ya, sesuai dengan mutu, biaya, waktu, dan keselamatan yang sudah digariskan. Kemudian proyek mengandung ketidakpastian. Nah, ini menarik ini. Jadi seminimal mungkin atas suatu perencanaan, sebenarnya proyek itu harus diminimalisasikan ketidakpastiannya. Melalui apa? Melalui tahap perencanaan dan perancangan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa selalu muncul masalah atas setiap tahap-tahap proyek. Makanya saya tulis di sini sumber masalah. Jadi kalau ditanya, gimana proyekmu? Atau gimana proyeknya, lancar atau tidak? Ya pasti akan selalu ada masalah, karena proyek itu adalah sumber masalah. Nah, seni dari untuk menyelesaikan masalah itu perlu dipelajari seiring waktu. Seni untuk memimpin, seni untuk berkomunikasi, seni untuk menyelesaikan masalah, seni untuk melobi dan sebagainya, mencari jalan tengah, itu dipupuk berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui seseorang, sehingga seseorang tersebut akhirnya ditunjuk untuk menjadi seorang set manager, sehingga menjadi seorang project manager, dan seterusnya. Jadi itulah atribut proyek menurut soal B. Kompleksitas proyek. Ini macam-macam ya. Jadi kompleksitas proyek itu dibagi berdasarkan jumlah dan macam kegiatan dalam proyek. Bisa jadi proyek secara nilai tidak terlalu besar, tapi item-item pekerjaan yang dilaksanakan itu sangat besar, sangat banyak. Ya, pekerjaan-pekerjaannya sampai pada kompleksitas yang tinggi. Seperti itu. Kemudian macam dan jumlah hubungan antar kelompok atau organisasi di dalam proyek. Jadi ada kalanya proyek itu semakin kompleks ketika melibatkan banyak stakeholder. Misalnya dari segi pembiayaan saja ada istilahnya KSO gitu ya, kerjasama operasional, itu melibatkan 2 atau 3 perusahaan gitu ya. Kemudian itu di tingkat pembiayaan misalnya. Kemudian di tingkat pelaksanaan ya ada biasanya ada manajemen MK ya, manajemen konstruksi, ada pengawas, ada kontraktor, ada subkon gitu ya. Subkonnya pun juga banyak, itu dilihat berdasarkan kelompok organisasi dalam proyek. Kemudian kompleksitas proyek yang ketiga dilihat dari macam dan jumlah hubungan antar kegiatan organisasi di dalam proyek dengan pihak luar. Tentu dengan misalnya dengan vendor, ya, dengan supplier dan sebagainya. Jadi di internal proyek terhadap pihak luar. Itu adalah macam-macam kompleksitas proyek. Nah, ini perlu dibedakan ya, seperti yang saya tadi sampaikan terkait kegiatan proyek versus kegiatan operasional. Ini bedanya apa? Bedanya antara lembaga ad hoc yang tadi saya sampaikan dengan kantor kontraktor itu sendiri, gitu ya. Pertama, kegiatan proyek dia bercorak dinamis dan tidak rutin.
unik dan spesifik, ya. Kemudian kalau kegiatan operasional kantor sehari-hari itu berulang-ulang dan rutin. Paling sederhana ada sifatnya pengeluaran rutin, pengeluaran operasional gitu ya. Misalnya pengeluaran untuk listrik yang sehari-hari atau setiap bulan, ada gaji karyawan yang setiap bulan juga perlu dikeluarkan, dan sebagainya. Siklus proyek relatif pendek atau memiliki jangka waktu. Gitu ya. Kalau kegiatan operasional, dia berlangsung dalam jangka panjang. Tentu kita tidak ingin bahwa sebuah kantor kita ini memiliki jangka pendek, tapi harus jangka panjang, sehingga perlu direncanakan standar operasional prosedurnya. Kemudian intensitas kegiatan dalam proyek ya itu siklusnya berubah-ubah dan naik turun, kecepatannya gitu ya, kemudian waktu yang dijalaninya dan sebagainya. Tapi kalau di kantor, di perusahaan, intensitas kegiatan relatif sama. Ya, job description masing-masing posisi kegiatan itu selalu senantiasa berulang. Kemudian pada kegiatan proyek, kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Ya, anggaran dan jadwal dalam sebuah proyek, dan mutu dan jadwal dan waktu yang ditentukan pada suatu proyek itu sudah ditentukan. Kemudian pada kegiatan operasional perusahaan, batasan anggaran dan jadwal itu memang masih ada, tetapi tidak setajam dan tidak seketat sebuah proyek. Pada suatu operasional perusahaan bisa jadi ada terobosan-terobosan dan strategi-strategi untuk mengembangkan sebuah perusahaan ini, sehingga tidak setajam, seketat apa yang ada di kegiatan proyek. Kemudian pada proyek terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu. Jadi sangat banyak sekali yang terlibat dalam sebuah proyek. Pada kegiatan operasional memang juga kegiatannya bermacam-macam, namun tidak terlalu banyak dan cenderung tetap, tergantung pada terobosan perusahaan tersebut. Kemudian keperluan sumber daya berubah baik macam maupun volumenya. Jadi kebutuhan sumber daya manusia, alat, keuangan, dan sebagainya itu senantiasa berubah sesuai dengan perencanaannya. Kemudian macam dan volume keperluan sumber daya pada kegiatan operasional perusahaan relatif konsisten, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketika sebuah perusahaan ini itu mengembangkan dirinya, dia tentu akan ada perubahan dalam kebutuhan sumber daya, baik manusia dan sebagainya. Jadi itu ya, perbedaan antara kegiatan proyek dan kegiatan operasional. Nah, ini adalah siklus proyek secara spesifik dibandingkan dengan waktu dan kebutuhan sumber daya. Ingat, sumber daya itu macam-macam, sumber daya manusia, alat, mesin, keuangan, dan sebagainya. Pada tahap awal, pada tahap konseptual, itu sumber daya yang dibutuhkan itu masih belum terlalu banyak. Dan seiring dengan waktu, dia relatif panjang atau pendeknya tergantung kompleksitas sebuah proyek yang direncanakan. Kemudian tahap pendefinisian sudah memunculkan rencana, anggaran, jadwal, perangkat, peserta. Ya, peserta ini organisasi yang terlibat atau sumber daya manusia yang terlibat dalam sebuah organisasi. Kemudian yang memerlukan jangka waktu yang lebih panjang dan sumber daya yang lebih kompleks adalah saat tahap implementasi proyeknya. Gitu ya. Mulai dari mobilisasi, engineering, pengadaan, barang dan jasa, kemudian konstruksi, kemudian pengendalian ya, yang terdiri dari pengawasan tadi gitu ya. Kemudian setelah implementasi, ini sebenarnya tidak berhenti di sini. Ini ada istilahnya terminasi operasi. Jadi sebuah bangunan yang telah dikerjakan,
itu pasti ada istilahnya tes dan komisioning. Ada tahap-tahap percobaan pemanfaatan bangunan tersebut, startup, demobilisasi, dan penutupan proyek. Ini adalah siklus proyek. Ini adalah tahap-tahapnya, konseptual, definisi, implementasi, terminasi, dan sebagainya. Tantangan dari kegiatan proyek, ya, ini bisa dilihat antara lain perilaku dan fenomena kegiatan proyek dibandingkan dengan tuntutan pengelolaan dan tanggapan untuk mengatasinya. Jadi tantangan proyek itu, pertama, proyek itu bersifat dinamis, ya. Jadi intensitas dan jenis kegiatan berubah dalam waktu yang relatif pendek dan cepat. Untuk itu kita harus menanggapinya dengan cepat tanggap atas adanya perubahan. Kemampuan kepemimpinan di sini sangat dibutuhkan untuk mengendalikan, ya, under control atas semua perubahan-perubahan yang ada. Metode pemantauan dan pengendalian harus sensitif. Ya, ketika proyek itu sudah melambat, sekecil apapun efek-efek keterlambatan itu harus dikendalikan, harus under control semuanya. Kemudian perencanaan dan pengendalian yang terpadu. Jadi kita selalu mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen pengendalian secara terpadu. Kemudian fenomena kegiatan proyek yang kedua, non-rutin. Ketika non-rutin itu belum dikenali, akan tetapi sasarannya itu sudah kelihatan gitu ya, sudah digariskan secara jelas. Akan tetapi jalur kita untuk menuju sasaran itu, bahkan kita sendiri pun berada dalam ketidakpastian. Ya, kita boleh merencanakan, ya, seperti idiom, ya, manusia boleh merencanakan tapi Tuhan yang menentukan. Akan tetapi masalah-masalah dalam proyek itu seringkali kita sudah bisa prediksikan sedia payung sebelum hujan, sehingga atas prediksi-prediksi tersebut kita harus memiliki plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Fenomena kegiatan proyek yang ketiga, kegiatan bermacam ragam meliputi bermacam-macam keahlian dan keterampilan. Ya. Kemudian tuntutan pengelolaan dan tanggapan untuk mengatasinya, yaitu sumber daya, bahwa pemakaian sumber daya harus efisien, ya, perlu adanya matriks kegiatan atau kerjasama, hubungan antar personel, hubungan antar posisi, hubungan antar jabatan, hubungan antar kemampuan sumber daya manusianya, itu perlu dibuat matriksnya. Kemudian proyek bersifat multikompleks, melibatkan banyak peserta dari luar dan dari dalam organisasi. Nah, ini penanggung jawab tunggal tentu ada manajer proyek, ya, yang sifatnya struktural untuk memberikan solusi-solusi atas sebuah permasalahan-permasalahan proyek. Kemudian kegiatan berlangsung sekali lewat dengan resiko yang relatif tinggi. Nah, tentu tuntutan pengelolaannya harus bersifat pragmatis, sesuai dengan arahan dan sasaran proyek, gitu ya. Kemudian setapak demi setapak digunakan analisis sistem dalam perencanaan sebuah pelaksanaan proyek. Jadi step by step dilaksanakan itu, kapan jadwal sumber daya manusianya datang, kapan jadwal sumber daya materialnya datang, alat proyeknya datang, itu step by step harus direncanakan. Kemudian pelaksanaan kegiatan oleh banyak pihak, bidang, atau organisasi. Jadi sebisa mungkin sebuah proyek memperkecil hambatan birokrasi yang tidak perlu, sehingga diciptakan arus kegiatan dan komunikasi yang dinamis, horizontal maupun vertikal, antar pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proyek. Kemudian organisasi peserta proyek sering mempunyai sasaran yang sama dan berbeda-beda pada waktu yang bersamaan.
Jadi bisa menggunakan joint venture KSO yang saya sampaikan tadi, kemudian menggunakan pendekatan manajemen sistem. Meskipun tujuan dan sasarannya berbeda-beda, akan tetapi ujung akhirnya tetap sama bahwa proyek ini harus diselesaikan dengan mutu, biaya, waktu yang telah digariskan, dan dengan sistem keselamatan yang baik. Itu adalah tantangan dari kegiatan proyek. Seperti yang sering saya ungkapkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pada awal pertemuan ini, lingkup manajemen proyek memiliki 3 triple constraint dengan satu penekanan, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah biaya atau anggaran. Proyek harus dikerjakan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Ya, dengan biaya yang tidak melebihi anggaran, karena kita sudah merencanakan itu dengan utuh, maka biaya yang dibutuhkan itu sudah bisa kita kenali, sudah bisa kita prediksi. Proyek yang melibatkan dana besar dan jangka panjang, anggaran bisa dipecah-pecah per periode waktu atau per bagian proyek sesuai keperluan dan sasaran. Per periode waktu, misalnya tahun pertama itu dibutuhkan 1 gedung, gitu ya, atau per bagian proyek. Misalnya pada tahun pertama gedung yang dibangun pada sisi ini dulu, kemudian tahun kedua dan tahun ketiga dan seterusnya. Misalnya pada sebuah proyek sekolahan, gitu ya, atau perguruan tinggi dan sebagainya, pada tahun pertama misalnya sekolah itu masih menerima 1 angkatan siswa, sehingga untuk ruang-ruangnya tidak perlu langsung 3, tetapi bisa bertahap. Maksudnya 3 itu 3 kelas, gitu ya, tapi bisa bertahap. Kemudian mutu. Hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang telah disusun, sehingga memerlukan pengendalian atau acap disebut sebagai pengawasan. Pengendalian atau pengawasan. Waktu dan jadwal, waktu atau jadwal. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, apabila proyek ini semakin lama, maka otomatis biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Hal sederhana, ya, pada sisi bangunan, fisik, material, dan tenaga kerja sebenarnya yang dikeluarkan sama. Ketika proyek itu molor, ya, atau lambat, ya, akan tetapi perlu diingat, sebuah proyek itu ya harus membayar manajer proyek, site manager, kemudian di gudang, logistik, drafter, dan sebagainya, sehingga hal-hal itulah yang menyebabkan pemborosan anggaran. Maka proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan agar biaya yang dikeluarkan tidak meningkat. Sehingga triple constraint ini, 3 hal ini selalu tarik ulur, ya. Selalu tarik ulur membentuk sebuah keseimbangan. Ya. Ketika biaya ditekan, ya, maka mutu yang dihasilkan biasanya lebih rendah dan waktu lebih cepat. Begitu seterusnya terhadap 3 poin ini. Nah, sumber pemilik proyek itu ada macam-macam, ya. Yang pertama pihak pemerintah, organisasi atau lembaga, perusahaan antara lain BUMN atau swasta, atau perorangan. Untuk proyek yang bersumber dari pemerintah, biasanya terkait sarana-prasarana untuk kepentingan umum, kemudian untuk kantor pemerintah itu sendiri, kementerian, perguruan tinggi negeri, dan lain-lain pada pelaksanaannya mengikuti peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan senantiasa berkembang. Jadi peraturan-peraturan pada pelaksanaan sebuah proyek ini meskipun telah ditetapkan, namun dari tahun ke tahun itu memiliki dinamisasi yang senantiasa berkembang, sehingga aturan-aturan tersebut bagi pelaku-pelaku dunia konstruksi harus senantiasa diperhatikan.
Kemudian organisasi atau lembaga, misalnya LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan lain-lain. Pada pelaksanaannya memiliki peraturan sendiri atau mengadopsi dari peraturan pemerintah jika sumber dananya dari hibah pemerintah. Jadi umumnya memiliki aturan sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga atau yayasan tersebut mengikuti peraturan pemerintah, khususnya jika sumber dayanya dari hibah pemerintah. Kemudian sumber atau pemilik proyek dari perusahaan, baik itu BUMN ataupun swasta, baik itu PT, CV, firma, koperasi, dan bentuk lainnya. Biasanya perusahaan memiliki aturan main sendiri, namun garis besarnya masih menggunakan peraturan pemerintah, apalagi jika BUMN. Hal-hal kecil bisa jadi berbeda, namun garis besarnya masih sama. Kemudian perorangan ini lebih sederhana lagi aturan mainnya. Jadi perorangan ini proyek yang berasal dari perseorangan, lebih bebas dalam penentuan alur proyeknya, akan tetapi garis besar siklus proyek tetap mengacu pada proyek pada umumnya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Ya, 3 pihak yang terlibat yang utama antara lain pemilik atau owner, pelaksana konstruksi, dan konsultan. Nah, konsultan ini macam-macam. Ada konsultan manajemen konstruksi, konsultan studi kelayakan, ini pada tahap-tahap perencanaan, konsultan perencana atau teknis atau desain, konsultan khusus atau spesialis, misalnya untuk proyek-proyek tertentu, misalnya di wilayah-wilayah rawan bencana, atau dengan proyek yang dimiliki oleh misalnya Kementerian Pertahanan. Tentu spesifikasi dan cara kerja pada proyek yang dijalani itu tentu berbeda, misalnya dengan proyek yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum misalnya. Kemudian konsultan pengawas. Nah, di luar 3 ini ada banyak pihak lain yang terlibat, misalnya lembaga keuangan sebagai pemodal, kemudian lembaga perizinan dari pemerintah yang memberikan izin atas terlaksananya sebuah proyek. Jadi kita tidak mungkin ya membuat sebuah gedung dalam suatu lahan tanpa izin dari pemerintah. Jadi yang paling utama adalah tanah tersebut milik siapa. Ya, pertama dari segi kepemilikannya. Kemudian peruntukan di tanah tersebut dan sekitarnya itu untuk apa. Jadi tidak mungkin ada sebuah pabrik di tengah-tengah permukiman masyarakat. Itu sudah diatur dalam aturan undang-undang atau peraturan pemerintah. Kemudian lembaga pengelolaan, ya, lembaga-lembaga pemerintah seperti PLN, PDAM, Telkom, PGN, dan sebagainya. Kemudian SDM, tenaga kerja, mulai dari manajer proyek sampai pada tenaga kerja fisik proyek. Kemudian masyarakat sekitar. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proyek. Nah, proyek konstruksi itu ada 2. Umumnya ya, ada 2 pembagian besar. Pertama, bangunan gedung. Yang kedua, bangunan sipil. Bangunan gedung jelas seperti rumah, kantor, gedung perkantoran, apartemen, hotel, pasar, dan lain-lain. Ciri-cirinya menghasilkan ruang untuk bernaung, bekerja, dan beraktivitas. Lokasi biasanya relatif kecil dan terbatas. Jadi ada batasannya lahan seberapa panjang dan lebarnya. Manajemen dibutuhkan untuk pengendalian pekerjaan, mutu, biaya, waktu. Nah, kemudian ke bangunan sipil. Contoh adalah jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya yang berguna untuk khalayak ramai. Ciri-cirinya dilaksanakan untuk memodifikasi alam agar berguna untuk kepentingan manusia. Gitu ya. Jadi infrastruktur lainnya memodifikasi alam agar berguna untuk kepentingan manusia. Jalan, jembatan, bendungan, saluran air itu adalah contoh bangunan-bangunan sipil. Kemudian lokasi relatif luas atau panjang sesuai dengan objek yang dimaksud.
Kemudian manajemen dibutuhkan untuk pemecahan masalah. Jadi seringkali untuk memodifikasi alam ini tentu banyak masalah-masalah yang bermunculan pada saat pelaksanaannya. Jadi manajemen dibutuhkan salah satunya untuk pemecahan masalah. Baik, organisasi proyek konstruksi. Ada bermacam-macam organisasi proyek konstruksi yang ada di dunia ini. Organisasi tradisional atau sederhana, biasanya pemilik proyek meng-hire konsultan perencana untuk membuat gambarnya, untuk merencanakan, menghitung anggarannya, dan sebagainya. Kemudian dari hasil gambar tersebut dilemparkan kepada kontraktor atau sifatnya tender terbatas atau tender terbuka ya, kepada kontraktor, kemudian dibantu oleh subkontraktor. Ciri-cirinya konsultan perencana terpisah, kontraktor utama tunggal, kontraktor utama banyak melibatkan subkontraktor. Organisasi proyek swakelola. Nah, ini sebenarnya mirip dari organisasi tradisional, akan tetapi di sini ciri-cirinya pemilik proyek bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pemilik biasanya mengangkat personel untuk divisi perencanaan dan divisi pelaksanaan. Jadi dalam sebuah perusahaan A membentuk lembaga ad hoc, yaitu panitia pembangunan, di mana di dalamnya ini dia juga memiliki divisi perencana atau pelaksana. Nah, kebetulan perusahaan A ini memiliki personel divisi perencana, gitu misalnya ya. Kemudian dia juga memiliki personel divisi pelaksana. Nah, untuk dari sisi keuangan, ya dari sisi kontrak swakelola ini kontraknya bukan kontrak tertutup ya dengan pemilik proyek ya, tetapi segala aktivitas yang dilakukan dalam sebuah proyek tersebut itu senantiasa dilaporkan kepada pemilik proyek. Bedanya dengan organisasi tradisional, antara konsultan dengan kontraktor, ini berkontrak sendiri-sendiri kepada pemilik proyek dengan jangka waktu, jangka biaya, dan jangka mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Nah, tapi kalau di swakelola ini itu sangat dinamis ya, tergantung pada kemauan dari pemilik proyek. Misalnya pemilik proyek ingin merubah segala sesuatu itu lebih mudah. Karena apa ya? Memang uang-uangnya sendiri gitu ya, tenaga kerjanya sendiri. Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri atau oleh kontraktor atau subkontraktor gitu ya. Jadi bisa dilaksanakan sendiri atau memanggil kontraktor atau subkontraktor atau bahkan langsung dengan mandor dan tenaga kerja. Jadi tentu dengan kontraktor atau subkontraktor ini tetap berkontrak ya, kan tetapi kontrak dan nilainya senantiasa diketahui oleh pemilik proyek. Kerjaan bisa dilakukan secara parsial sesuai dengan ketersediaan budget. Nah, organisasi terpisah. Pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas sebagai pengendali, kemudian kontraktor pelaksanaan dan subkontraktor. Ini yang biasanya sering pada proyek-proyek baik milik pemerintah maupun swasta. Ciri-cirinya pemilik proyek mengangkat atau berkontrak dengan konsultan perencana. Kemudian pemilik proyek menunjuk kontraktor secara tender tertutup atau tender terbuka. Kemudian pemilik proyek menunjuk dan berkontrak dengan pengawas proyek untuk mengawasi jalannya proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor. Pemilik proyek harus menguasai teknis atau memiliki tim teknis sendiri untuk mengendalikan pihak-pihak yang terlibat. Jadi pemilik proyek di sini juga harus memiliki tim teknis untuk mengendalikan 3 pihak yang terlibat ini. Nah, ini organisasi manajemen konstruksi. Ini khususnya untuk nilai-nilai proyek yang tinggi dan lebih kompleks gitu ya. Di mana pemilik proyek ya dia bisa jadi mempunyai tim teknis yang menguasai seluk-beluk proyek. Akan tetapi tim teknis ini sendiri itu secara kemampuan terbatas, secara waktu terbatas, sehingga membutuhkan
pihak luar untuk memanajemeni proyek konstruksi ini. Makanya disebut sebagai manajemen proyek. Manajemen konstruksi. Nah, MK ini atau manajemen konstruksi ini bertanggung jawab mewakili pemilik proyek di dalam merencanakan, di dalam mengawasi, di dalam melaksanakan sebuah proyek. Nah, MK ini bertanggung jawab kepada pemilik proyek dari 3 hal. Mutu, biaya, dan waktu. Ini harus betul-betul dikendalikan secara baik oleh manajemen konstruksi. Makanya orang-orang di MK ini biasanya sudah jago-jago. Di MK ini biasanya ada unsur perencana, mereka juga memiliki orang-orang yang biasa mengawasi, mereka juga biasanya juga di dalamnya ada mantan-mantan kontraktor pelaksana secara personelnya seperti itu, sehingga mereka bisa mengendalikan pihak-pihak yang terlibat pada suatu proyek. Saya bacakan ciri-cirinya. Manajemen konstruksi adalah wakil dari pemilik proyek untuk menjalankan kegiatan proyek mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pemilik proyek menunjuk manajemen konstruksi (MK), kemudian visi dan misi proyek harus disampaikan kepada pihak manajemen konstruksi secara terbuka. Terkait mutu, biaya, waktu, ya waktunya saya cuma punya sekian waktu nih, kemudian anggarannya cuma sekian nih, silakan diatur dan ditata bagaimana baiknya, gitu kan. Kemudian mutu yang diinginkan seperti ini, luas bangunan, material dan sebagainya. Segala hal yang dilakukan oleh manajemen proyek oleh manajemen konstruksi maksud saya harus sepersetujuan pemilik proyek melalui tim teknis. Jadi pemilik proyek ini juga memiliki tim teknis untuk menerima laporan dari manajemen konstruksi. Ini adalah contoh-contoh susunan organisasi dalam sebuah kontraktor. Jadi ini adalah contoh. Nah ini nih contoh lembaga ad hoc yang dibentuk oleh sebuah perusahaan kontraktor. Project manager, biasanya project manager ini tidak memegang satu project saja, bisa 2 atau 3 proyek tergantung skalanya. Kemudian ada quality control, ada SHE, safety, health and environment, ini K3 yang dimaksud. Staff engineering manager, staff operational manager, set operational manager, set administration manager. Jadi operational manager ini biasanya set manager, kemudian ini administration manager yang sifatnya untuk pelaporan keuangan, prestasi kerja dan sebagainya. Itu seterusnya. Kemudian sebelah kanan juga kurang lebih demikian. Semua hal ini harus direncanakan sehingga garis-garis instruksi dan tanggung jawab menjadi jelas, harus dibuat ya dalam sebuah proyek harus ada. Nah, ini sedikit tentang jenis kontrak proyek pada konstruksi, nanti juga akan dijelaskan pada materi-materi berikutnya. Antara lain kontrak harga satuan, kontrak biaya plus jasa, dan kontrak jasa, dan kontrak langsam. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sedikit memberikan quote dari Muhammad Ali. Ya, kalau impianmu tak membuatmu takut, mungkin karena impianmu tidak cukup besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.